oleh sifat kalam Allah yang ada pada zatnya, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak berhuruf, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, yang tidak takadum ta'akhur, duluan belakangan dan seterusnya, yang ciri-ciri bahasa. Jadi maknanya sama, umpama. Ini sifat kalam Allah yang ada pada zatnya, dia nunjukkan makna. Ini juga sifat, ini wahyu. Itulah Al-Quran, menunjukkan makna. Makna yang ditunjukkan oleh keduanya sama. Allah nyuruh kita sholat, kita enggak dengar kalam Allah itu yang pada zatnya. Kalau Nabi Musa kan dengar. Yang didengar Nabi Musa pun bukan suara. Yang didengar Nabi Musa itu bukan berhuruf. Disingkapkan Allah hijab kepada pendengaran Nabi Musa, sehingga kalam Allah yang qadim lagi baqo, tak berawal tak berakhir, tak berhuruf tak bersuara, bisa didengar Nabi Musa alaihissalam. Kayak mana ya? Jangan tanya kaifiatnya. Allah punya kuasa untuk itu. Dah. Allah memerintahkan kita sholat, kita nggak tahu yang pada kalamnya itu, nggak dengar kita, nggak tahu kita, taunya kita dari wahyu ini yang turun kepada Nabi, yang ada hurufnya, ada suara kalau dibaca, bisa ditulis, bisa dihafal, bisa dibaca. Itulah wahyu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dari mana kita tahu bahwa Allah menyuruh kita mengerjakan sholat dan menunaikan zakat? Dari ayat ini, dari wahyu ini. Dari wahyu ini pahamlah kita, oh Allah nyuruh kita supaya sholat dan berzakat. Apa kita dengar kalam Allah yang pada zatnya itu? Enggak, dia enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Kok tahu kita Allah nyuruh bahwa Allah supaya kita sholat? Ya dari ini. Kok gitu? Karena ayat ini tunjukannya sama dengan tunjukan makna yang ada pada kalam Allah. Nah kalau gitu, karena dilalahnya sama seperti sifat kalam Allah pada zatnya disebut kalam Allah, yang wahyu ini, yang ditulis, yang dihafal, yang dibaca ini juga disebut kalam Allah. Memandang karena dia menunjukkan makna yang sama dengan makna yang ditunjukkan oleh sifat kalam Allah. Tapi apakah ini sifat kalam Allah tuh? Bukan, ini wahyu. Udah jelas Bu? Nah, jadi kalau ada ustadz bilang wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, telah berfirman, telah berkata Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, aqimus sholat wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Bu, yang bilang bukan saya ya, Allah yang bilang nih firmannya. Terus ibu terus mulai mikirkannya gini, oh gitu rupanya Allah nyuruh kita aqimus sholat wa atuz zakah, berarti sama Allah kayak kita juga ya nyuruhnya ya. Berkalam-kalamlah Allah seperti kalam-kalam makhluk, berkata-katalah Allah seperti perkataan makhluk. Tapi katanya Allah laisa kamitslihi syai', tak sama dengan syai', sesuatu dari makhluk ini. Apanya yang tak sama? Termasuk sifat-sifatnya. Termasuk sifat itu sifat kalamnya. Kalam Allah berarti tak sama dengan kalam makhluk. Tapi itu bahasa Arab tuh Allah. Nah, jangan kita pahami begitu. Ustadz itu tak salah. Dia mengatakan qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Berfirman dari wahyu itu. Isinya sama dengan isi yang ada pada
sifat kalam Allah. Makanya di sini dibilang boleh kita bilang ini kalam Allah, berfirman Allah, begini bla 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 bla. Maksudnya apa? Makna dari ini sama dengan makna yang ada pada kalam Allah yang merupakan sifat kalam Allah itu. Tapi yang gak kayak gini juga sih Allah berfirman. Allah berkata-kata dengan kalamnya, kalam Allah yang ada pada zatnya. Tidak begini juga. Allah begini berarti ada hurufnya kalam Allah. Katanya kalam Allah tidak berhuruf. Kalam Allah yang mana yang tak berhuruf? Yang ada pada zatnya. Loh, kalam ini kok ada hurufnya? Ini kan wahyu. Isinya, makna kandungannya sama dengan makna yang terkandung pada sifat kalam Allah itu. Bisa pahami, Bu? Bisa ya? Apakah yang kita baca kalam Allah yang ada pada zatnya? Enggak. Yang kita tulis kayak ginilah yang tertulis pada sifat kalam Allah. Ya enggak, sifat kalam Allah mana bisa ditulis. Yang kita hafal surah Fatihah hafal ya, Bu? Hafal. Wahyu enggak tuh? Wahyu. Apakah yang kita hafal itu yang ada pada sifat kalam Allah pada zatnya? Ya enggak. Nanti kalau itu berarti sifat Allah itu pindah dari zatnya, pindah ke hati kita karena udah kita hafal. Ketika kita tulis, sifat kalam Allah yang ada pada zatnya pindah ke tulisan di kertas. Ketika kita baca, sifat kalam Allah yang ada pada zatnya pindah ke bibir kita. Masa iya sih sifat Allah itu bisa pindah? Padahal sifat tidak berpisah dari zat. Lah kalau sifatnya pindah ke bibir, zat Allah pindah ke bibir. Karena sifat dan zat tetap sama, nggak boleh berpisah. Ayo mak, lebih hancur lah kalau gitu. Kacau balau. Zat Allah pindah ke mulut kita. Ayo. Nah, dari situ pahamlah kita yang kita baca ini bukan yang ada pada zat Allah sifat kalam. Yang kita baca ini apa? Itu yang wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi, yang dibacakan Jibril didengar Nabi, lalu dibacakan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian disuruh Nabi tulis supaya jangan lupa hafalannya. Loh kok ini dibilang kalam Allah tapi wahyu? Wahyunya kok dibilang kalam? Ya karena makna yang terkandung pada wahyu itu sama dengan makna yang terkandung pada sifat kalam Allah. Karena memandang maknanya sama, taunya kita yang pada sifat Allah, sifat kalam Allah itu begini maksudnya, dari ini yang kita baca. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Oh, rupanya Allah membolehkan jual beli. Tapi kalau riba jangan, diharamkan Allah. Dari sinilah kita tahu macam mana makna yang terkandung di sini, itulah makna yang terkandung pada sifat kalam Allah. Makanya ini dan sana sama-sama disebut kalam. Memandang maknanya sama, walaupun hakikatnya beda. Yang sana sifat kalam yang ada pada zatnya yang laisa kamitslihi syai', sementara yang ini wahyu yang bisa ditulis, wahyu yang bisa dibaca, wahyu yang bisa dihafal.